Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan menyelesaikan tema 2, subtema 4, Mupel Bahasa Indonesia dan PPKN ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ustadz ingatkan ya, saat ini corona semakin berbahaya, termasuk di Kabupaten Pekalongan sudah masuk zona merah. Jadi Ustadz ingatkan terus ya untuk menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, anak-anak harus rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Kemudian yang kedua, anak-anak juga harus rajin menggunakan masker jika keluar rumah. Jika terpaksa kok lupa pulang ya, kita pakai masker baru pergi lagi. Ya, kemudian yang ketiga, hindari kerumunan. Jika kita kok terpaksa ada dalam kerumunan, maka tetap jaga jarak aman, minimal berapa? 1 meter. Baiklah anak-anak, kita mulai. Pelajaran pertama, bahasa Indonesia. Menceritakan gambar tentang keragaman benda. Ketika mengamati gambar, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Benda apa yang dilihat? Ciri-ciri benda itu, wujud bendanya, kemudian kegunaan benda itu. Menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Perhatikan contoh gambar berikut. Benda apa yang kalian lihat? Bola sepak. Ya, kita bisa tuliskan benda pada gambar adalah bola sepak. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, kita bisa tulis ciri-ciri bola berbentuk bulat. Bagaimana wujudnya? Ya, permukaan bola licin dan dapat menggelinding. Lalu apa kegunaannya? Ya, kita bisa tuliskan kegunaannya untuk bermain sepak bola. Sampai sini paham kan ya? Jadi dari pengamatan benda kita bisa menceritakan dan menuliskan, ya, menuliskan tentang benda itu. Selanjutnya pelajaran PPKN. Hari ini kita akan coba belajar tentang peraturan di tempat wisata. Di tempat wisata tentu ada peraturan yang harus kita ikuti. Apa saja? Ya, 1. Selalu menjaga kebersihan. Kemudian 2. Mengantri saat membeli karcis. Ya, kita kasih contoh 2 saja. Nah, dari peraturan itu tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan agar peraturan itu dapat terlaksana. Ya. Apa saja? Yaitu 1. Membuang sampah di tempat sampah. Karena kita harus selalu menjaga kebersihan, maka kita harus membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian yang kedua, menunggu sesuai antrian saat membeli karcis. Kenapa? Karena aturannya adalah harus antri saat membeli karcis. Jadi kita harus menunggu, sabar gitu ya. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Ya, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Apa saja? 1. Membuang sampah sembarangan. Nah, tadi kan selalu menjaga kebersihan, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, menyela antrian saat membeli karcis. Karena kita harus antri, maka kita tidak boleh menyela. Karena kita datang terakhir, ya harus di barisan terakhir, tidak boleh minta yang pertama, ya. Kemudian kita juga belajar tentang manfaat mematuhi peraturan. Nah, dengan kita mematuhi peraturan itu, kita melakukan apa yang harus kita lakukan, dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, maka manfaatnya adalah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Bagaimana Ustadz kalau kita tidak mematuhi peraturan? Tentu ada akibat yang akan terjadi ketika kita tidak mematuhi peraturan. Apa saja? Ya, 1. Ada yang dirugikan karena merasa tidak nyaman. Bayangkan seandainya kita di tempat wisata kemudian kotor, banyak sampah dan bau. Nyaman enggak? Enggak. Akhirnya kita merasa dirugikan karena kita tidak merasa nyaman. Yang kedua, akibat dari tidak mematuhi aturan adalah bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Bayangkan seandainya ada orang membuang sampah di sembarang tempat, contohnya kulit pisang di tengah jalan. Apa yang akan terjadi jika ada orang lain menginjaknya?
ya, akan terjatuh, terpleset, ya, bisa sakit dan juga bisa terluka, bahkan sampai ada yang mati karena hal itu, ya. Kemudian yang ketiga, yang akan terjadi atau akibat kita tidak mematuhi peraturan, akan terjadinya perselisihan atau tidak rukun. Contoh, harusnya kita mengantri, tapi karena kita tidak mau antri, kita menyela, akhirnya terjadi pertengkaran, ya, akan terjadi keributan. Nah, itu tidak boleh, ya, anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Dengan ini berarti tema 2 telah selesai. Besok kita ketemu di tema 3. Jangan lupa tetap semangat belajar dan beribadah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.